gadget lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau share experience Mbak Gadget gaming seharian pakai Realme 6 yang kemarin sempat di unboxing dan di quick review. Ternyata setelah main 5 game ini, ada sedikit hal yang jadi kekurangan di Realme 6 ini. Sebelum kita cobain, Mbak Gadget rekap dulu ya mengenai Realme 6 yang dijual dengan harga Rp3.899.000 ini. Realme 6 hadir dengan layar 6,5 inch Full HD Plus dengan panel layar IPS dan refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90Hz. Layarnya sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi. Meski bukan AMOLED, Mbak Gadget cukup puas dengan layar IPS di Realme 6 karena selain resolusi dan refresh rate-nya tinggi, kepadatan pixel dan rasio layarnya lebar karena punch hole desainnya. SoC-nya menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G90T yang punya 2 kali performance core Cortex A76 2.05 GHz, 6 efisien core Cortex A55 2.0 GHz dan GPU Mali G76 MC4 dengan dukungan RAM dan storage yang besar yaitu 8 GB dan 128 GB. Realme 6 ini sudah cukup banget dijadiin daily driver buat yang suka ngegame, multitasking atau bersosial media. Baterainya 4300 mAh dengan dukungan fast charging Vox berkapasitas 30 watt. Setup quad kameranya cukup lengkap, punya lensa 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel wide lens, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel mono lens. Mono lens yang disematkan bisa untuk lebih memaksimalkan filter warna mono saat kita capture foto dengan Realme 6. Video cukup stabil dengan AIS, slow-mo 120 fps, 240 fps, time-lapse, night mode, dan pro mode masih ada di Realme 6 ini. Realme 6 ini sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 10 dengan banyak fitur menarik. Ada game space yang bisa memaksimalkan performa gaming, dan fitur-fitur lain seperti split screen, app corner, smart sidebar, dan digital web-link tool, serta panel control yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Dark mode bisa diakses cepat di quick shortcut-nya. Dan untuk security, face unlock dan side mount fingerprint-nya punya respon yang cepat dan jarang banget gagal. Sebelum kita tes gaming Realme 6 ini, Mbak Gadget mau kasih lihat dulu beberapa hasil pengetesan benchmark dari Realme 6 ini. Skor Antutunya bisa mencapai 237.000. Dari pengetesan 3D Max, Realme 6 bisa menghasilkan skor 1210 di Slingshot Extreme dan 1295 di Slingshot Vulkan. Dengan work performance 2.0 PC Marks, Realme 6 bisa menghasilkan skor yang tinggi yaitu 11.000 lebih. Nah, udah pada nggak sabar kan? Langsung aja yuk kita tes Realme 6 ini untuk menjalankan beberapa game. Mulai main game dari jam 10-an dengan baterai full 99%. Sebelum main, Mbak Gadget set game space ke brightness lock dan competition mode. Game pertama yang mau Mbak Gadget coba udah pasti PUBG Mobile. Game yang sampai saat ini masih jadi favoritnya Mbak Gadget. Setting grafis di set maksimal yaitu grafik HDR dengan frame rate ultra. Set in game kita bisa drag di pojok kiri atas layar untuk mengakses floating bar game space-nya. Di sini ada shortcut ke Game Center, Messenger, WhatsApp, Reject Call, Block Notification, Screenshot, dan Record Screen. Terdapat juga informasi baterai level dan sinyal di antara jam. Dan ada juga informasi mengenai CPU load, FPS, dan GPU load. Main PUBG Mobile di Realme 6 ini enak banget karena punya layar 90Hz yang bikin main game lebih smooth saat FPS game lancar di atas 60 FPS.
kurang lebih 40 menit game berakhir. Ya meski nggak chicken dinner tapi cukup puas di posisi 2. Karena penasaran, Mbak Gadget main lagi. Setelah main PUBG Mobile sejaman lebih, suhu naik tapi masih nggak gitu panas di maksimal 57 derajat dan rata-rata di 50 derajat. Dan untuk baterai tersisa 69%, jadi berkurang sekitar 30%. Selanjutnya Mbak Gadget main PES 2020 dengan settingan grafis high. Kalau untuk game sekelas PES 2020 udah pasti lancar banget. Touch saat menekan action buttonnya juga sensitif. Jadi timing buat passing atau shot pas dan enak banget deh. Dan kita lanjut coba main COD Mobile. Di COD Mobile, Mbak Gadget set grafis ke settingan very high dan semua detail dinyalakan. Main COD Mobile di settingan very high ini enak banget. Mbak Gadget bisa sampai jadi top score dan menang dengan mudah. Mungkin lawannya bot kali ya. Dan lanjut Mbak Gadget main game racing yang cukup keren dan detail, yaitu Need for Speed No Limits. Di game ini nggak ada pengaturan grafis, sepertinya menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Main Need for Speed di Real Music grafisnya bagus banget. Detail mobilnya terlihat real dan efek-efek kerasa enak banget. Suara yang dihasilkan dari speakernya juga kenceng dan enak buat main game-game balap seperti ini. Dan setelah hampir 2 jam main, baterai tersisa 59% atau kurang dari sekitar 40%. Belum lengkap rasanya kalau nggak kita cobain main Mobile Legends. Di game ini Mbak Gadget set grafis ke very high dan udah bisa dipastikan main Mobile Legends lancar jaya. Welcome to Mobile Legends. One shot, one kill. You have slain an enemy. One shot, one kill. An enemy has been slain. Killing spree. Double kill. Main
bermain game selama 3 jam dengan settingan grafis maksimal, brightness maksimal, dan frame rate layar 90Hz hanya menghabiskan baterai sekitar 50%. Biar nggak penasaran, Mbak Gadget coba juga ketahanan baterainya dengan Poshmark Work 2.0 baterai test. Dan hasilnya Realme 6 bisa bertahan lebih dari 8 jam pemakaian full. Tapi gimana dengan chargingnya? Realme 6 ini sudah dilengkapi dengan full flash charge 3.0 dengan kapasitas charge 30 watt. Dari pengetesan charging, Realme 6 bisa mengisi penuh baterai dari 0 sampai 100% hanya dalam jangka waktu 70 menit. Puas banget sih main game pakai MediaTek Helio G90T di Realme 6 ini. Apalagi Realme 6 didukung juga dengan RAM 8GB dan layar dengan refresh rate 90Hz dengan touch sensing 120Hz. Tapi bukan tanpa kekurangan loh. Menurut Mbak Gadget ada beberapa hal yang dirasa kurang. Kalau gadget lover suka pakai headset berkabel, penempatan audio jack di sebelah kanan bawah cukup mengganggu. Desain body glass stick atau polikarbonatnya cukup bisa menghantarkan panas dengan baik. Tapi bakal lebih keren lagi kalau bodi belakangnya ini dilapisi juga dengan Corning Gorilla Glass. Dari sisi kamera, mono lens kurang gitu kepake buat Mbak Gadget. Masih lebih mending telephoto lens buat zooming lebih bagus lagi. Dan di sisi videografi, AIS-nya cukup membantu, tapi kalau dilengkapi juga dengan fitur Ultra Steady bakalan lebih enak lagi. Tapi balik lagi ke harga yang ditawarkan. Realme 6 ini dijual dengan harga yang cukup menarik dibandingkan dengan desainnya, kamera, dan performanya, yaitu 3,8 juta saja. Untuk harga segitu, Mbak Gadget rasa Realme 6 ini malah lebih worth it karena punya 64 megapiksel quad kamera yang bagus, desain yang keren, performa gaming yang mantep banget, daya tahan baterai yang awet banget, dan proses charging yang cepet banget. Gimana menurut gadget lover mengenai Realme 6 ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita berdiskusi bareng mengenai Realme 6. Akhir kata Mbak Gadget mesti pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, di like videonya, dan di share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Tonton juga video lain dari Mbak Gadget ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.